Hey what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Dan balik lagi bersama gue Zu, yang pasti tetap stay tersantuy. Dimana pada kesempatan kali ini gue bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Cars 2 yang dirilis pada tahun 2011. Film ini sendiri bisa kita kategorikan sebagai film yang sering sekali muncul di TV-TV lokal pada masa tersebut. Terlebih lagi dengan memasukkannya sebuah plot agen rahasia yang untungnya nggak gagal di dalam film kali ini. Ya udah, jikalau kalian suka dengan channel kali ini boleh langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar gue semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. And langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini dan langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan seorang agen mata-mata yang sedikit lagi penyamaran dirinya akan terbongkar. Lantas ia pun menyuruh rekan satu timnya yang bernama Vin untuk menyelidiki tempat ini lebih lanjut dan mengirimkan sebuah titik koordinasi kepada si Vin. Ia juga mengatakan agar Vin selalu berhati-hati dikarenakan tempat ini sendiri merupakan tempat berbahaya hingga tak lama kemudian komunikasi pun terputus. Scene pun beralih memperlihatkan Vin yang ternyata sudah dalam perjalanan dan sedang menyewa sebuah kapal nelayan. Mereka yang sedikit lagi akan sampai ke titik koordinasi yang sudah dikirimkan oleh agen sebelumnya, akan tetapi kapal nelayan mereka dihentikan oleh sebuah kapal perang yang mengatakan bahwasannya tempat ini sendiri tidak boleh dilewati hingga menyuruh kapal nelayan itu untuk berputar balik. Sontas kapal nelayan itu langsung meminta maaf kepada Vin akibat tidak bisa mengantarkannya ke titik lokasi, akan tetapi Vin sudah tidak ada di sana. Melainkan Vin dengan peralatan agen rahasianya sudah berada di kapal perang tersebut. Tak lama berselang, agen Vin pun pada akhirnya sampai ke titik lokasi yang sudah ditentukan, yang dimana di sana ternyata banyak sekali tambang minyak, yang tentu saja bisa dialihfungsikan juga sebagai bensin. Agar channel ini sendiri ada manfaatnya, sedikit penjelasan bahwasannya bensin dibuat dari minyak mentahan atau cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi. Banyak para ilmiah dan juga fisikawan di luar sana yang menyebut itu adalah petroleum. Istilah simpelnya, atom-atom karbon dalam minyak mentahan ini dihubungkan satu dengan lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjang dan berbeda-beda. Oke, next, agen Vin pun pada akhirnya naik ke atas tambang minyak itu agar lebih mempermudahkan dia bisa melihat situasi. Di sana, agen Vin ini juga melihat seseorang penjahat yang bernama Profesor Sundap yang bakal kita panggil aja Profesor untuk kedepannya, yang dimana ia merupakan kaki tangan bawahan langsung dari sang pemimpin yang masih misterius. Terlihat di sana juga ada sebuah senjata yang berkedok sebagai kamera, namun senjata ini sendiri merupakan senjata penghantar gelombang panas. Seketika itulah agen Vin lalu memutuskan untuk semakin mendekat agar bisa menghancurkan senjata itu, namun tanpa diduga tiba-tiba beberapa orang yang datang membawa jasad dari agen sebelumnya. Disusul dari agen Vin yang ketahuan hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Sampailah di mana agen Vin ini sudah berhasil terpojok oleh banyaknya mobil yang berada di sana hingga pada akhirnya agen Vin pun memutuskan untuk loncat ke laut. Dan bahkan untuk menangkap agen Vin saja dua kapal perang harus dikerahkan hingga pada akhirnya tembak-tembakan pun terjadi. Dirasa semua tembakan tidak mengenai agen Vin dan bahkan agen Vin sedikit lagi akan lolos, salah satu rudal pengincar pun pada akhirnya dikerahkan. Setelah hal itu beralih ke radiator spring di mana kita diperlihatkan Meter yang sedang menderek sebuah mobil lemon. Namun tanpa diduga Meter ini terkejut ketika melihat Lightning McQueen yang ternyata sudah kembali pulang ke radiator spring. Dan di sana terungkaplah sebuah fakta bahwasannya Lightning McQueen ternyata telah menjuarai 4 kali piala Piston Cup secara berturut-turut. Lalu McQueen dan juga Meter pada akhirnya langsung mengunjungi rumahnya Doc Hudson yang ternyata sekarang rumahnya sudah dijadikan museum. Dengan artian kata lain berarti Doc Hudson telahlah meninggal. Tak luput juga dengan McQueen dan juga Meter yang menghabiskan waktu bersama layaknya teman yang sudah tidak lama bertemu.
Mater. Just remember, your brakes ain't taxes been used in years. Di malam harinya, di sebuah tempat yaitu Willwell yang sekarang sudah beroperasi kembali, di sana Sally dan juga McQueen sedang menghabiskan waktu bersama. Tanpa diduga, ternyata Meter merupakan pelayan di sana hingga pada akhirnya McQueen meminta minuman paling terbaik. Wait up, what's McQueen's usual? Di dalam sana, ternyata mereka semua ini sedang menonton acara berita TV tentang seseorang yang bernama Miles yang menemukan bahan bakar baru yaitu Alinol. Dalam rangka untuk memperluaskan Olinol, si Miles ini pada akhirnya mengundang pembalap-pembalap hebat yang berada di luar sana untuk mengikuti ajang balapan World Grand Prix. Lantas, pembawa berita menanyakan kepada Miles mengapa si Miles ini tidak mengajak Lightning McQueen, namun ternyata Lightning McQueen sendiri menolak dengan alasan ia ingin menikmati liburan musim panasnya. Salah satu pembalap yang masuk ke dalam jajaran tercepat di dunia yaitu Francesco pada akhirnya mengejek McQueen dalam acara tersebut dan juga menantang McQueen untuk adu balap di sirkuit tersebut. Yang menang dalam perlombaan itu akan menjadi juaranya. Di acara itu juga ternyata ada acara sesi telepon bebas hingga pada akhirnya Meter menelpon acara tersebut. Meter dan juga Francesco pada akhirnya terlibat adu bacot di sana yang mengakibatkan McQueen dan juga Sally yang melihat ada hal aneh langsung masuk ke dalam restoran. Ketika mereka berdua masuk ke dalam restoran dan Sally yang melihat ada Francesco di TV, ternyata Sally ini merupakan penggemar berat dari Francesco. Tentu saja McQueen yang ingin unjuk bukti kepada pacarnya bahwasannya ia lebih jago daripada Francesco pada akhirnya mengambil alih telepon dari si Meter. Hingga pada akhirnya McQueen menyetujui bahwasannya ia akan ikut di dalam ajang balapan World Grand Prix. Sesampainya McQueen di Tokyo, McQueen ini mengunjungi pertunjukan demi pertunjukan, salah satunya pertunjukan gadis-gadis selalu dilanjutkan dengan pertunjukan sumo. Seusainya mereka bersenang-senang, McQueen dan juga kawan-kawan pada akhirnya tiba di sebuah tempat World Grand Prix yang dimana sebelum balapan dimulai, mereka semua ini berkumpul terlebih dahulu. Seluruh pembalap terhebat yang sudah masuk ke dalam jajaran tercepat di dunia juga menghadiri acara tersebut. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan McQueen yang berusaha memperingati si Meter bahwasannya ini bukanlah radiator spring, jadi Meter tidak boleh pecicilan. Baru saja diperingatkan seperti itu, tiba-tiba Meter ini langsung menghampiri Francesco yang dimana McQueen terpaksa untuk mengikuti Meter juga. Lalu mereka bertiga pun berbincang-bincang yang dimana di perbincangan itu tentu saja Francesco mengolok-olok McQueen. Scene pun beralih memperlihatkan Agent Finn yang ternyata juga berada di tempat yang sama, namun ia sedang mencari salah satu agent yang bernama Agent Holly. Singkat cerita, mereka berdua pun pada akhirnya bertemu di mana Agent Finn meminta informasi kepada Agent Holly tentang foto yang ia kirimkan. Foto itu sendiri merupakan senjata berkedok kamera yang sebelumnya ingin dihancurkan oleh Agent Finn namun gagal. Agent Holly lalu mengatakan bahwasannya ada agent Amerika juga yang berada di sini dan sedang melakukan penyamaran. Dan ialah yang memiliki informasi seputar senjata berkedok kamera sebelumnya yang dikirimkan oleh Agent Finn. Di saat mereka berdua sedang memantau situasi dan juga menunggu agen Amerika, namun tiba-tiba Finn melihat ada profesor yang berada di sana. Di saat itu jugalah Finn berkata kepada Agent Holly untuk menggantikan dirinya bertemu dengan agen Amerika agar kedok kematian dirinya tidak terbongkar. Kembali kepada Meter yang sedang mengira bahwasannya wasabi itu merupakan ice cream hingga pada akhirnya Meter meminta wasabi hingga banyak. Akibat hal itulah McQueen yang sedang diwawancarai tiba-tiba kedatangan Meter yang sedang kepedesan dan juga meminum air yang berada di belakang Lightning McQueen. Dan bahkan yang lebih parahnya Meter ini ternyata kebocoran oli, namun Meter sendiri mengatakan bahwasannya oli dia tidak bocor. McQueen lalu permisi sebentar kepada Miles dan berkata kepada Meter untuk cepat-cepat pergi ke toilet. Meter yang baru saja masuk ke dalam toilet, ia ini terkejut ketika melihat banyak sekali tombol yang berada di sana hingga pada akhirnya, ya you know lah. Di luar toilet itu, kita pun diperlihatkan agen Amerika yang baru saja melepas penyamarannya yang awalnya merupakan mobil lemon.
Tak lama berselang, ternyata ada 2 mobil lemon lainnya yang mengikuti dirinya hingga pada akhirnya agen Amerika pun sudah terpojok. Meter yang baru saja keluar dari toilet, agen Amerika itu pun pada akhirnya menaruh semua informasi di bokongnya si Meter. Meter lalu keluar dari sana hingga agen Holly yang berada di luar mengira bahwasannya Meter merupakan agen Amerika itu. Seketika itulah agen Holly menanyakan sebuah kode rahasia seputar mesin yang jikalau kode rahasia itu bisa dijawab dengan lawannya, mereka berarti sama-sama agen. Namun Meter yang merupakan seorang mobil derek ketika mendengar pertanyaan itu sontas gampang saja ia jawab. Hingga agen Holly benar-benar mengira bahwasannya Meter merupakan agen Amerika hingga mereka melakukan perjanjian untuk bertemu kembali besok. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan agen Amerika itu yang dibawa ke sebuah tempat dan diinterogasi. Tak luput juga, ternyata di sana ada profesor yang menyuruh anak buahnya untuk memasukkan bahan bakar olinol kepada agen Amerika tersebut. Agen Amerika itu pun pada akhirnya ditanyakan seputar informasi demi informasi oleh Profesor Z, namun ia tidak terus-terusan mau menjawab. Senjata penghantar gelombang panas pada akhirnya dibidikan ke agen Amerika yang dimana Profesor Z menjelaskan bahwasannya senjata ini sendiri akan bekerja jikalau targetnya memakai olinol. Sampailah dimana fotonya si Meter ini diperlihatkan hingga agen Amerika itu pun tanpa sengaja melirik fotonya si Meter dan Profesor Z mengetahui bahwasannya Meter lah yang sekarang memegang informasinya. Profesor Z lalu mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Meter sementara agen Amerika langsung dibunuh saat itu juga. Scene pun berganti keesokan harinya dimana kita diperlihatkan pertandingan World Grand Prix yang akan segera dimulai hingga para pembalap diisikan olinol. Untuk lintasan dan juga pertandingannya sendiri akan diadakan di 3 negara, yang pertama Jepang, kedua Italia, dan yang terakhir adalah Inggris. Hingga balapan pun pada akhirnya dimulai. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Holly yang kaget ketika melihat Meter yang sedang berada di dalam pit yang sebenarnya hal itu sendiri beresiko ia ini bisa ketahuan oleh mobil lemon. Kembali ke balapan di mana kita diperlihatkan McQueen yang dapat dengan ejek menyalip Francesco di tikungan berpasir. Sementara itu, kita pun diperlihatkan mobil-mobil lemon yang sudah bersiap dengan senjata penghantar gelombang panas elektromagnetik pada akhirnya menembak salah satu pembalap. Hingga mengakibatkan mobil balap itu pun pada akhirnya masuk ke dalam pit, namun tanpa disangka mobil lemon juga menyadari akan adanya Meter di dalam pit tersebut. Mobil lemon itu pun langsung memberitahukan informasi itu kepada teman-temannya untuk menangkap si Meter, hingga di sisi lain Agent Pin dan juga Agent Holly yang menyadari akan hal itu langsung cepat-cepat ingin menolong si Meter. Seketika itulah Agent Holly langsung memperingatkan Meter dengan melalui handsetnya yang dimana ia menyuruh Meter untuk keluar dari pit segera mungkin. Jadi secara nggak langsung Meter ini berkomunikasi dengan 2 orang sekaligus. Di luar kita pun diperlihatkan Agent Pin yang berhasil membantai mobil lemon demi mobil lemon hingga pada akhirnya kematian palsu Agent Pin pun terbongkar. Meter yang masih berkomunikasi dengan Holly untuk mengarahkan Meter ke tempat yang jauh lebih aman, namun hal itu sendirilah yang mengakibatkan Meter tanpa sengaja mengganggu fokus dari McQueen. Dan McQueen mau nggak mau harus menerima kekalahannya dari Francesco di sirkuit Jepang dengan lolos di juara kedua. Seusainya balapan, McQueen ini memutuskan untuk menghampiri Meter dan memperingatinya yang dikira McQueen hal yang tadi barusan merupakan hayalan dari si Meter saja. Sampailah di mana McQueen ini mengatakan bahwasannya ia berada di urutan nomor 2 akibat ulah si Meter hingga Meter yang mendengar akan hal itu pun meminta maaf. Scene pun beralih ke berita TV di mana kita diperlihatkan akibat balapan World Grand Prix barusan 3 pembalap terluka. Bahan bakar olinol pun dipertanyakan akankah aman atau tidak, namun Miles sendiri bersikukuh bahwasannya bahan bakar olinol tuh aman. Scene pun berganti keesokan harinya, di bandara kita pun diperlihatkan Meter yang sedang ingin OTW balik ke Radiator Spring. Akibat Meter yang masih merasa bersalah kepada McQueen hingga tak lama kemudian ia ini dihentikan oleh mobil polisi. Namun ternyata mobil polisi itu sendiri adalah Pin yang sedang menyamar lalu mengatakan kepada Meter bahwasannya Meter sedang diikuti oleh mobil lemon. Baru saja dikatakan seperti itu, tak lama kemudian mobil-mobil lemon pun berdatangan yang mengakibatkan Pin dan juga Meter langsung melarikan diri dari sana. Seketika itulah Pin menyuruh Meter untuk melaju terus tanpa berhenti yang dikarenakan Pin akan melawan mobil-mobil lemon. Di sisi yang sama, tiba-tiba jet pribadi pun mendarat yang dimana jet ini sendiri ternyata merupakan teman dari si Pin.
Di dalam sana juga ada Agent Holly hingga pada akhirnya Finn dapat menyingkirkan dua mobil lemon yang mengejar mereka lalu masuk ke dalam jet pribadi tersebut. Beralih kepada McQueen dan juga kawan-kawan yang dimana mereka menemukan surat dari si Mater yang berada di kamarnya. Isi surat itu sendiri permohonan maaf dari si Mater akibat Mater yang mengacaukan balapan dari si McQueen dan sekarang ia memutuskan untuk pulang ke kota Radiator Spring. Di dalam pesawat kita pun diperlihatkan Agent Holly yang mengambil file titipan agent Amerika sebelumnya yang ditaruh di bumper belakang milik si Mater. Dari dalam file itu sendiri terlihatlah sebuah foto mesin mobil yang merupakan dalang dari semua hal ini atau istilah lainnya merupakan petinggi dari profesor. Mater lalu mengatakan kepada mereka berdua bahwasannya mesin mobil ini sendiri merupakan mesin mobil paling terjelek yang pernah dibuat. Agent Holly langsung ingin mencari siapa saja yang memakai mesin mobil ini, namun ternyata hal itu sendiri nihil yang dikarenakan banyak yang memakai mesin mobil ini. Mater sontas berkata bahwasannya yang memakai suku cadang dari mobil ini hanyalah sedikit dari sekian banyaknya mobil di luar sana. Dari sinilah Agent Finn dan juga Agent Holly baru menyadari bahwasannya Mater bukanlah agent mata-mata melainkan hanya mobil derek biasa. Namun mereka berdua yang merasa terbantu akibat pengetahuan Mater tentang mesin-mesin, mereka berdua pun mengajak si Mater. Dan sekarang tujuan Agent Finn sendiri untuk pergi ke Italia menemui teman lama dari Agent Finn yang dikarenakan pasti dia mengetahui tentang suku cadang yang sedang mereka cari. Cherchez l'amour profond, plus beau manteau est mon bon vieux. Après vous, peut-être la prochaine fois. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sampai di sebuah tempat semacam pasar penjualan suku cadang untuk mobil lama. Setibanya di dalam, mereka pun pada akhirnya menemukan target sasaran yaitu Tomber, namun nampaknya Tomber ini menyadari akan kedatangan Agent Finn. Hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Namun ternyata kejar-kejaran yang dilakukan oleh Finn dan juga temannya merupakan sebuah bentuk alibi agar penyamaran temannya Finn tidak terbongkar. Dari situlah lantas Finn menanyakan sebuah suku cadang dari foto ini dan menanyakannya kepada temannya. Tomber lalu mengatakan kepada Finn bahwasannya suku cadang itu memang ia yang jual, namun pembelinya memesan dari sebuah telepon dan ia juga memesan dengan jumlah yang banyak. Mater lalu melanjutkan omongan dari temannya si Finn bahwasannya yang memakai suku cadang itu hanyalah mobil-mobil lama yang mesinnya tidak bisa berfungsi sepenuhnya. Salah satu contohnya seperti mobil Lemon yang pernah menyerang kita di bandara dan juga di balapan waktu itu. Seketika itulah Agent Holly langsung menganalisis setiap mobil yang pernah mereka hadapi dan ternyata semua mobil itu berjenis mobil Lemon. Tomber juga mengatakan bahwasannya kemarin ia baru saja mengirim banyak sekali spare part ke Porto Corsa, Italia. Hingga Mater yang mendengar akan hal itu langsung mengatakan bahwasannya tempat itu juga merupakan tempat balapan sesi kedua. Mereka pun pada akhirnya sedikit mendapatkan titik terang hingga pada akhirnya Finn mengontak temannya yaitu kereta untuk menumpang kepada temannya pergi ke Porto Corsa, Italia. Singkat cerita, mereka sedang dalam perjalanan menuju Porto Corsa, Italia. Di sanalah Mater dibekali sebuah alat agar bisa menyamar. Stevenson? Yeah, I think that should just about do it. Perfect. Program initiated. Quest acknowledged. Check it out. I'm wearing. Acknowledged. The idea. Namun agaknya ada sedikit penyokan di badannya si Mater yang harus dibenarkan agar penyamaran itu bisa sempurna, akan tetapi Mater sendiri menolak untuk dibenarkan. Mater lalu berkata bahwasannya ia mendapatkan penyokan ini sewaktu ia bermain bersama McQueen, jadi secara nggak langsung penyokan ini merupakan kenangan. Agent Holly yang mendengar akan hal itu berusaha mendesain ulang kembali penyamarannya agar melekat di tubuhnya si Mater. Gak lengkap rasanya kalau si Mater ini bisa menyamar tapi gak bisa melawan, hingga pada akhirnya Finn menyuruh Mater untuk memilih senjata dari sekian banyaknya senjata yang berada di kereta tersebut. Sementara itu, McQueen dan juga kawan-kawan yang harusnya menginap di hotel, namun Luigi dan juga Guido malahan mengarahkan mereka semua untuk pergi ke kampung halaman mereka berdua. Tentu saja kedatangan mereka semua disambut dengan baik oleh para warga hingga paman dari Luigi mengetahui bahwasannya McQueen sedang bersedih. Paman dari Luigi pada akhirnya mengasih sedikit saran kepada McQueen bahwasannya sahabat tetaplah akan menjadi sahabat. Lihatlah contohnya Luigi dan juga Guido. Seburuk apapun mereka berdua ini selalu ingin bersama dan tidak mau terpisahkan.
Setelah mendengar akan ceramahan itu, McQueen seakan tersadar hingga scene pun berganti keesokan harinya. Pertandingan World Grand Prix fase kedua akan segera dimulai hingga Francesco memamerkan kepada McQueen bahwasannya di pertandingan kali ini ia akan dilihat oleh sang ibu tercinta. Namun McQueen sendiri seakan menghiraukan perkataan Francesco yang dikarenakan dia masih merasa bersedih akibat tidak ada meter di pertandingan kali ini. Hingga tak lama kemudian balapan pun dimulai. Sementara itu, scene pun beralih memperlihatkan Agent Holly dan juga Agent Pin yang sudah sampai di titik pertemuan para mobil-mobil Lemon. Di sana, Agent Holly sendiri pura-pura meminta pertolongan ke truk derek yang bernama Ivan hingga pada akhirnya di pojok ruangan Ivan ini disetrum hingga pingsan. Kemudian Meter menggantikan posisi dari si Ivan hingga menderek salah satu mobil Lemon untuk masuk ke dalam titik pertemuan. Sembari menginstruksikan Meter, mereka berdua ini memantau dari luar dan juga melihat indahnya balapan. Di lain sisi, rapat rahasia mobil Lemon pun pada akhirnya dimulai, di mana di sana kita pun diperlihatkan kehadiran petinggi dari Profesor. Sekaligus dalang dari semua hal ini hingga ia menyuruh anak buahnya untuk menembak beberapa pembalap yang menggunakan All-in-All dengan menggunakan senjata berkedok kamera. Di luar, hal itu sendiri berhasil diketahui oleh Agent Holly hingga pada akhirnya keberadaan senjata berkedok kamera pun ketahuan. Tentu saja Agent Pin yang juga mengetahui akan hal itu langsung cepat-cepat ingin menghampiri titik lokasi senjata berkedok kamera tersebut. Get out of the way! Andate! Sesampainya di sana, Agent Pin ini berhasil tertangkap basah akibat para penjahat yang sudah menduga bahwasannya Agent Pin akan datang. Kembali kepada Meter yang baru saja menyadari bahwasannya mobil-mobil Lemon sudah mendirikan banyak sekali tambang minyak. Jadi secara nggak langsung tujuan mobil-mobil Lemon ini untuk menjelekkan All-in-All agar semua mobil kembali ke bahan bakar biasa. Di luar, kecelakaan demi kecelakaan pun terjadi kembali yang mengakibatkan tabrakan beruntun. Sementara McQueen dan juga Francesco yang sudah jauh di depan, mereka ini berhasil terhindar dari tabrakan beruntun tersebut. Dan bahkan McQueen ini berhasil menjuarai balapan di lintasan Italia hingga Francesco harus menerima kekalahan di urutan nomor 2. Di sisi yang sama, Agent Holly berhasil tertangkap akibat Ivan yang sudah kembali tersadar, namun sebelum hal itu ia menyuruh Meter untuk keluar dari pertemuan tersebut. Di berita TV, Miles mengatakan bahwasannya di balapan berikutnya yang akan diadakan di Inggris mungkin kedepannya akan menggunakan bahan bakar biasa. Soalnya kecelakaan yang barusan begitu sangat amat parah hingga pada akhirnya All-in-All untuk di balapan ke depan akan tidak dipakai. Secara mengejutkan, scene pun beralih kepada McQueen yang berkata bahwasannya ia masih percaya akan All-in-All tuh aman. Jadi secara nggak langsung McQueen tuh mau di balapan ketiga, yaitu balapan terakhir, akan adanya pemakaian All-in-All kembali. Tanpa diduga, tiba-tiba Profesor ini kedapatan telepon dari petingginya yang mengatakan bahwasannya di balapan ketiga nanti ia mau McQueen tuh harus mati. Karena McQueen masih mendukung All-in-All hingga Meter mendengar akan hal itu, penyamarannya pun terbongkar. Meter lalu berusaha melarikan diri dari sana dengan mengeluarkan machine gun-nya dan juga parasut. Seketika itulah Meter cepat-cepat ingin menghampiri McQueen untuk memperingatinya bahwasannya di balapan ketiga nanti McQueen akan dibunuh. Namun semua hal itu sendiri nggak sempat akibat banyaknya paparazzi, akan tetapi McQueen seakan mendengar suara si Meter. Sesaat disamperin oleh McQueen, ternyata itu bukanlah Meter, melainkan Ivan. Meter sendiri dikira oleh para mobil Lemon merupakan agen Amerika hingga pada akhirnya Meter pun dimasukkan ke salah satu truk dan dibius. Bangun-bangun dari pingsannya, Meter ini berada di sebuah menara Big Bang Inggris yang dimana di sana Meter, Agent Holly dan juga Agent Pin ternyata sudah disekap. Di sana terlihatlah mobil-mobil Lemon yang berkata kepada Meter untuk melihat kematian Lightning McQueen secara langsung. Sementara itu, McQueen yang berada di pit kedatangan Sally dan juga kawan-kawan yang berkata bahwasannya Meter belum kunjung kembali. Tentu saja McQueen yang mendengar akan hal itu merasa kaget yang dikarenakan Meter sekarang berada di mana. Namun Sally malahan menenangkan McQueen dan berkata bahwasannya balapanlah terlebih dahulu, seusainya balapan baru kita akan mencari Meter bersama-sama. Di balapan itu juga ternyata ada Ratu Inggris yang ikut menyaksikan hingga pada akhirnya balapan pun dimulai.
Beralih kembali kepada mobil-mobil Lemon yang ingin menembakkan senjata penghantar panas gelombang elektromagnetik kepada McQueen dengan tingkatan tinggi, akan tetapi hal itu ternyata nggak berhasil. Dan anehnya McQueen sendiri tuh nggak mati hingga mobil Lemon itu melaporkan kepada Profesor, hingga Profesor menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sana karena ada plan 2 atau rencana kedua yang ternyata di pitnya Lightning McQueen udah ada bom. Seusainya para mobil Lemon pergi dari sana, Mater ini berhasil bebas dari ikatannya. Lalu Mater ini juga ingin membukakan ikatan dari Agent Finn dan juga Agent Holly, namun dicegah oleh mereka berdua dan menyuruh Mater untuk cepat-cepat memperingati Lightning McQueen. I can't, I'm just a tow truck. Setelah kepergian Mater, ternyata Agent Holly memiliki sebuah rencana untuk memutarbalikkan waktu dengan menggunakan setrumannya. Hal itu pun pada akhirnya berhasil, mereka berdua pun pada akhirnya berhasil terbebas. Seketika itulah mereka berdua pun bagi-bagi tugas di mana Agent Finn akan menangkap Profesor sementara Agent Holly akan membantu Mater. Namun mereka yang ingin pergi dari sana malahan melihat suku cadang dari si Mater, jadi secara nggak langsung ternyata bomnya tuh ada di dalam tubuhnya si Mater. Singkat cerita, Mater ini berhasil sampai di pit milik si McQueen dan memperingati teman-temannya untuk pergi dari sana. Finn yang sedang dalam perjalanan memperingati si Mater bahwasannya bomnya ternyata berada di dalam tubuhnya si Mater, jadi Mater harus segera pergi dari sana. Tak lama kemudian McQueen juga ikut-ikutan datang, hingga hal itulah yang membuat Mater ingin pergi dari sana, namun McQueen juga ikutan mengejar. Mater yang ingin pergi jauh dari sana pada akhirnya mengeluarkan rocket launcher, namun McQueen berhasil bergelendotan. Sementara itu, Profesor Sundap yang ingin menekan pemicu bom, namun ternyata bomnya sendiri nggak meledak akibat jarak pemicu dan juga bomnya sudahlah jauh. Agent Holly sudah berhasil mengetahui keberadaan Profesor, namun tidak berhasil menangkapnya hingga hal itu digantikan oleh Agent Finn. Profesor yang hendak pergi dari sana dengan bantuan kapal perang ternyata berhasil dicegah oleh Agent Finn. Akibat gelombang magnet, Agent Finn ini agak kesusahan untuk menangkap Profesor hingga pada akhirnya ia pun mengeluarkan beberapa granat. Hingga pada akhirnya ya you know lah. Setelah hal itu, McQueen sendiri baru menyadari bahwasannya di dalam tubuhnya si Mater tuh ada bom. Tak lama kemudian Agent Finn ini datang dengan membawa Profesor dan menyuruh Profesor untuk mematikan bomnya. Akan tetapi suara Profesor ternyata ditolak hingga pada akhirnya bom itu sendiri akan meledak dalam hitungan menit. Profesor lalu mengatakan bahwasannya yang bisa menghentikan bom itu hanyalah seseorang yang memasangkan bomnya dan juga pemilik bomnya. Tanpa diduga, tiba-tiba anak buahnya Profesor sudah mengepung mereka hingga pertarungan pun terjadi. Seusainya pertarungan tadi, semua baut sudah dicoba oleh Guido, namun gak ada yang cocok hingga pada akhirnya Mater mengerti siapa orang di balik dalang dari semua hal ini. Namun Mater gak berani mengungkapkannya karena gak bakal ada yang percaya juga kepada dirinya, dikarenakan ini juga bukan radiator spring sesuai apa perkataan McQueen sebelumnya. Namun McQueen sendiri menarik perkataannya dan berkata kepada Mater bahwasannya ia percaya kepada Mater. Seketika itulah mereka berdua pun pada akhirnya pergi dari sana dengan menggunakan rocket launcher. Wing shoot. Mereka berdua pun pada akhirnya sampai disusul dengan teman-teman yang lain hingga pada akhirnya Mater memperkenalkan dirinya kepada Ratu. Di sana juga ada Miles atau Axelord, namun ketika mereka semua melihat ada bom, evakuasi pun pada akhirnya terjadi. Lalu McQueen menyuruh Mater untuk to the point siapa penjahatnya, hingga pada akhirnya Mater langsung mengatakan bahwasannya Miles lah penjahatnya. Awalnya mereka semua yang berada di sana tuh nggak percaya kepada Mater, dan bahkan Agent Holly mengatakan bahwasannya Miles lah yang menciptakan balapan dan juga Olinol. Mater lalu menjelaskan lebih spesifik dan juga lebih kimiawan, dimana akan gue jelaskan seperti ini. Jadi tuh di awal scene kita kan diperlihatkan banyak sekali tambang minyak yang berada di tengah laut. Tambang minyak itu sebenarnya milik si Miles yang sudah ia temukan bersama juga dengan komplotannya, yaitu mobil-mobil Lemon. Akibat persaingan, takutnya si Miles ini nggak bisa menjual minyak dengan harga tinggi, makanya ia menciptakan Olinol untuk menjelekkan Olinol itu sendiri. Dalam artian kata lain, bahan bakar organik dalam merek apapun pasti akan ternodai akibat balapan ini. Yang dimana balapan ini sendiri mengakibatkan beberapa mobil kecelakaan yang sudah dibuat oleh para mobil Lemon dan juga si Miles itu sendiri.
Para mobil yang sudah menyaksikan balapan ini pasti akan beralih ke bahan bakar biasa atau bensin. Dan dari situlah Miles bisa menjual minyak atau bahan bakar atau bensinnya dengan harga yang tinggi. Yang waktu itu mobilnya kebocoran oli di Tokyo sebenarnya bukanlah Meter melainkan Miles itu sendiri, yang sedang menyembunyikan kedoknya sebagai mobil listrik padahal dia merupakan mobil zaman dahulu atau deretan mobil Lemon. Jadi simpelnya seperti itu hingga pada akhirnya bom yang berada dalam tubuh Meter sedikit lagi akan meledak namun Miles berhasil menghentikannya. Deactivate! Have a nice day, Sir Axelrod. Sesaat dibuka, kap mesin mobil milik Miles ternyata sama dengan apa yang ada di foto hingga pada akhirnya dalang dari semua hal ini ternyata adalah Miles. Di keesokan harinya, Meter ini dipanggil oleh Ratu Inggris hingga pada akhirnya Meter pun dinobatkan sebagai pahlawan. Dub thee Sir Tomato. Singkat cerita, mereka semua pada akhirnya balik ke kota Radiator Spring di mana di sana Meter ini menceritakan tentang kisah dirinya menjadi seorang mata-mata. Tak lama kemudian muncullah Agent Pin dan juga Agent Holly yang datang di sana. Ramon yang melihat penyok di bumper milik si Holly berniat untuk membenarkannya, namun hal itu sendiri ditolak oleh Agent Holly. Agent Holly lalu mengatakan bahwasannya penyok ini sendiri merupakan kenang-kenangan. Di sini, McQueen ini lantas menanyakan kepada Agent Pin dan juga Agent Holly, kata Meter waktu itu ia sempat ditembakkan oleh senjata berkedok kamera sebelumnya. Mereka berdua mengiyakan akan hal itu namun McQueen sendiri tidak terjadi apapun. Yang seharusnya McQueen ini mati di dalam balapan tersebut, namun ternyata bahan bakar McQueen telah diganti oleh Men dan juga Akang Pemuda Pancasila. Mereka berdua mengatakan bahwasannya hal itu ia lakukan karena mereka berdua tidak percaya kepada Miles dari awalnya all in all, makanya mereka mengganti ke bahan bakar biasa. Balapan pun kembali digelar di kota Radiator Spring. Sally ketemu dengan idolanya yaitu Francesco. Meter sendiri kembali diajak oleh Agent Pin dan juga Agent Holly untuk melakukan tugas dari Ratu Inggris, namun Meter menolak bahwasannya ia merupakan mobil derek biasa dan berkata bahwasannya ia ingin hidup tenang. Di sana, Agent Pin ini mengakui bahwasannya Meter merupakan mobil paling tercerdas yang mereka temui. Mereka pun pada akhirnya pamitan, namun Meter meminta satu hal, yaitu ya, you know lah. Hingga film pun pada akhirnya tamat cuy. Film animasi Disney yang cukup mengasihkan jikalau kalian pengen tonton bersama keluarga, ya nonton aja di Disney Plus karena udah ada cuy. Film yang cukup bisa membuat kita nostalgia, ya mengingat masa-masa kecil waktu kita nonton-nonton di TV lah. Terlebih lagi waktu itu kita nonton dengan bahasa Indo ya kan, jadi lebih enjoy, lebih menikmati sambil makan Indomie, sedap banget dah. Hingga kesimpulan di dalam video kali ini, coba komen di bawah, gue pengen tahu apa kesimpulan yang bisa kalian ambil di dalam video kali ini. Hingga sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dan bye-bye.